Saudara, kita berjumpa kembali dan semoga Anda pada kesempatan ini dalam kondisi yang sangat sehat. Saudara, pernahkah Anda melihat menjumpai seseorang yang dalam kondisi tidak beruntung, entah itu karena sakit yang dialami bertahun-tahun, entah itu karena bisnisnya tidak berjalan atau mungkin bangkrut, entah itu tertimpa sebuah bencana atau kecelakaan, lalu dia menyalahkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan, saudara. Atau mungkin pada saat-saat kita berada dalam ketidakberuntungan juga kita tergoda dan jatuh menyalahkan Tuhan, saudara. Mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana supaya seseorang atau kita tidak mudah menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan? Ini topik yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini, saudara. Dan sebelum saya melanjutkan sharing saya, baiklah jika saudara like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Bagaimana agar seseorang atau kita tidak dengan mudah, dengan gampang menyalahkan Tuhan ketika kita berada dalam situasi yang tidak beruntung, entah itu karena sebuah penyakit, entah itu karena kita mengalami bencana, kecelakaan, atau bisnis kita tidak bergerak berkembang. Filosofi teras atau filsafat Stoa, saudara, menasehatkan agar manusia hidup selaras dengan alam, dengan nature, atau dalam arti manusia harus hidup selaras dengan nalar. Di dalam filsafat Stoa, buku yang sedang saya baca dan yang sedang saya dalami ini, nasihat agar manusia hidup selaras dengan alam. Alam bukan dalam arti hanya lingkungan, misalkan tidak membuang sampah sembarangan, tidak boros-boros dengan air, itu memang baik. Tetapi filsafat Stoa tidak hanya memaksudkan hal seperti itu. Hidup selaras dengan alam yang dimaksud Stoa adalah hidup selaras dengan nalar, hidup sesuai dengan akal sehat, dan mampu menggunakan akal sehat, mampu menggunakan nalar itu untuk hal-hal kebajikan atau untuk hal-hal kebaikan. Ketika saudara manusia hidup menggunakan akal sehat, hidup sesuai dengan nalar, dan digunakan untuk hal-hal yang sehat, maka dia akan mengalami yang namanya bahagia. Mungkin Anda pernah menjumpai di jalan atau Anda sendiri ketika lagi panas terik mengendarai motor, tiba-tiba disalip oleh kendaraan mobil, wuss, dan Anda kaget, lalu Anda marah dengan emosi kemarahan yang luar biasa. Anda mengeluarkan kata-kata penghuni kebun binatang, dan tidak hanya itu, Anda mengejar kendaraan itu, dan kendaraan itu melaju dengan cepat. Berada dalam sebuah kemarahan, sebuah emosi. Hidup tidak sesuai dengan, tidak selaras dengan akal sehat. Tidak menggunakan kemampuan akal sehat nalar untuk kebajikan. Karena apa? Karena orang yang terpancing emosi seperti tadi misalkan di tengah jalan disalip oleh orang lalu dia marah, itu tidak bahagia. Dan karena itu saudara, ketika kita bisa hidup selaras dengan nalar, menggunakan akal sehat untuk hal-hal kebajikan, sebenarnya kita akan mampu mengolah emosi kita. Emosi-emosi negatif akan mampu kita olah, dan akhirnya kita hidup dengan lebih sehat, lebih bahagia, saudara. Itulah saudara yang bisa saya sharingkan betapa pentingnya sesungguhnya nasihat yang dikatakan oleh para filsuf Stoa. Hiduplah selaras dengan alam, hiduplah sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan nalar, dan gunakan kemampuan akal sehatmu untuk hal-hal kebajikan. Karena kebiasaan menggunakan akal sehat untuk hal-hal kebajikan atau hidup selaras dengan nalar akan membuat seseorang tidak begitu mudah
untuk menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan ketika dia mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih dan sukses untuk Anda.